hatta zurtumul maqabir, ada dua penafsiran. Yang pertama tadi yaitu sampai mereka menghitung orang-orang yang mati. Jadi orang-orang yang mati dihitung, dibangga-banggakan. Dibangga-banggakan orang yang sudah mati dulu dari kabilah kami, dari kelompok kami, ya, dari kakek moyang kami. Itu tafsir. Tapi yang lebih kuat insyaallah hatta zurtumul maqabir, maksudnya adalah sampai kalian meninggal. Sampai kalian di kubur, kalian menziarahi atau masuk kubur kalian masih saja berbangga-bangga. Dan dikatakan di sini hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah, artinya adalah menziarahi, mengunjungi. Yaitu hatta atakumul maut, sampai datang kematian kepada kalian dan kalian itu menjadi ahli kubur. Namun kalian di dalam kuburan itu sebagai zuwaron, sebagai orang-orang yang berkunjung saja. Tarji'una minha karuju'i zair ila manzilihi min jannatin aw narin. Sampai nanti ya, kalian akan kembali dari kuburan-kuburan itu sebagaimana kembalinya orang yang mengunjungi, sebagaimana kembalinya orang yang berkunjung ke rumah mereka. Tapi kalau orang mati sudah selesai dari kubur, nanti mereka kembali bukan ke rumahnya. Tempatnya itu adalah min jannatin aw narin, boleh jadi di surga atau di neraka. Dan dikatakan orang Arab dulu biasa mengatakan bagi orang yang meninggal itu adalah qad zara qabrahu, dia telah mengunjungi kuburnya. Artinya kuburnya sendiri. Kalau orang mengunjungi kuburnya sendiri berarti dia sudah mati ya. Kalau mengunjungi kuburan orang lain berarti dia masih hidup. Mengunjungi kuburnya berarti dia sudah mati. Jadi orang mati dinamakan mengunjungi kuburnya karena dia akan kembali dari kuburnya tersebut, tidak kekal selamanya di situ. Oleh karena itu kesalahan sebagian orang, dan saya harap orang muslim itu tidak mengatakannya. Kalau orang mati dikatakan sudah kembali ke peristirahatannya yang terakhir ya, padahal itu bukan terakhir, itu salah ya. Dia belum kembali ke tempat peristirahatannya yang terakhir, itu belum terakhir di alam kubur. Makanya kita kaum muslimin kalau sudah tahu jangan ikut seperti itu ya. Dia sudah kembali ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Bukan, karena di alam kubur itu bukan terakhir. Besok dia akan keluar dari situ. Tempatnya mungkin surga atau mungkin neraka. Namun Ibnul Arabi Al-Maliki beliau merajihkan bahwasanya surah ini Madaniyah, artinya turun di Madinah. Dasarnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Muslim, dari Mutarrif bin, dari bapaknya, dia mengatakan, saya datang kepada Nabi SAW. Nabi itu ketika itu sedang membaca surah Al-Hakumut Takasur. Berbanyak-banyak itu telah melalaikan kalian. Dia mengatakan, atau Nabi bersabda, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam, manusia itu akan mengatakan, hartaku, hartaku. Nabi melanjutkan, wahallaka ya ibnu Adam min malika illa, wahai anak Adam, apakah ada bagi kamu harta itu kecuali ma akal tafafnaita, apa yang kau makan sampai kau habiskan, au labista fa'ablaita, atau engkau pakai sampai usang, yaitu makanan yang dimakan atau pakaian dipakai sampai usang, sampai lusuh, au tasaddaqta fa'amdoita, atau harta yang kamu sedekahkan sampai kamu jadikan dia berlalu, dan dalam riwayat lain fa'aqnaita, kamu teruskan. Disebutkan, sebagian ulama menyebutkan kenapa dinamakan sedekah itu meneruskan harta ataupun mendahulukan harta, karena dia akan menjadi imam atau pemimpinnya besok pada hari kiamat, harta yang disedekahkan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Nabi melanjutkan, dan ini juga hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Ada tambahannya, yaitu wa ma siwa dzalika fadahibun wa tarikuhu linnas.
Adapun yang selain 3 hal tadi, harta yang selain dimakan sampai habis, kemudian dipakai sampai usang, kemudian disedekahkan sampai berlalu atau sampai didapat pahala yang besar hari kiamat. Dan selain itu, harta yang selain itu pada hibun, maka bisa jadi harta itu akan pergi selagi orangnya masih hidup, hartanya akan pergi. Atau watariku linas, atau dia yang meninggal dan dia meninggalkan harta itu untuk manusia. Jadi itu hakikat dari harta manusia yang sebenarnya. Kalau kita punya simpanan harta, maka itu memang harta kita ya secara kepemilikan, dan Islam mengakui itu ya. Namun yang sebenarnya secara hakikatnya belum tentu ya, belum tentu jadi milik kita, belum tentu bermanfaat bagi kita sebelum dimakan sampai habis atau dipakai sampai usang atau disedekahkan. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW berkata, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahab, ahabba ayakuna lahu wadiyan." Kalau, dan ini adalah dasar dari Ibnu Arabi tadi yang mengatakan bahwa surah ini Madaniyah, karena perawinya ini adalah Anas bin Malik, pembantu Rasulullah SAW selama 10 tahun, dan dia Ansor. Kalau sekiranya manusia itu mempunyai satu lembah dari emas, satu lembah berupa emas, kalau sekiranya manusia itu mempunyai satu lembah dari emas, ahabba ayakuna lahu wadiyan, dia suka, dia ingin kalau dia punya 2 lembah. Biasa manusia itu oke, kurang oke, banyak masih kurang banyak. Punya 1 lembah emas, dia ingin punya yang satu lagi. Wala yamla'afahu ila turab, dan tidak ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah. Artinya tidak akan berhenti angan-angannya itu sampai dia meninggal dan dikubur dalam tanah. Dan wa yatubullahu ala man taba, dan Allah senantiasa menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Berkata Sabit bin dari Anas dari Ubay, "Kunna nara hadza minal Qur'an." Kami dulu menganggap bahwasanya hadis Nabi ini termasuk Al-Qur'an, yaitu lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahab ahabba ayakuna lahu wadiyan wa la yamla'afahu ila turab wa yatubullahu ala man tab. Itu mereka menganggap, atau Ubay dan para sahabat menganggap bahwasanya itu termasuk Al-Quran. Hatta nazalat, sampai turun alhaakumut takasur, berbangga-bangga telah melalaikan kalian. Jadi itu tafsiran dari 2 ayat yang pertama, alhaakumut takasur, berbanyak-banyak telah melalaikan kalian, berbanyak-banyak dalam segala hal. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin, bahwa yasmul takasura, dia mencakup berbanyak-banyak dalam harta, dalam qabilah, kemudian dalam kedudukan juga, kemudian juga berbanyak-banyak dalam hal ilmu dan yang lain sebagainya. Sampai hal itu melalaikan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi Abu Jahal tidak mau masuk Islam, mau beriman pada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Bani Makhzum sudah gak bisa nyanyi Bani Hashim. Begitu juga orang-orang Yahudi yang disebutkan, mereka gengsi. Bahkan mungkin sampai ada orang zaman sekarang sudah terlanjur besar ya, kemudian punya kedudukan, gengsi ya, mau merubah pendapatnya sampai seperti itu. Maka ini adalah peringatan bagi kita, sebagaimana tafsiran yang ketiga, kata zurtumul maqabir ini adalah Imam Al-Qurtubi mengatakan hadza wa'idun, ini adalah ancaman. Ya, ancaman, karena kalau kalian berbangga-bangga terus ya, sampai nanti kalian akan masuk ke kubur, kata tusul kubur, fatarau ma yanzilu bikum min adabillahi azza wa jalla. Kalian akan melihat apa yang akan menimpa kalian dari adab Allah azza wa jalla. Kemudian juga kata makobir dalam Al-Quran hanya ada 1, yaitu dalam surah ini, surah At-Takasur. Dan menziarahi kubur, Rasulullah bersabda
sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad. Rasulullah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku melarang kalian dari ziarah kubur. Fazurul kuburo. Maka sekarang kalian berziarahlah kubur. Kaidah mengatakan ya, ada mengatakan Allah Ta'ala alam, bahwasanya perintah atau kata perintah setelah larangan itu maknanya ibahat, maknanya apa? Pembolehan. Sebagaimana firman Allah, fa idza halaltum fastaudu. Asalnya orang yang berihram baik haji atau umroh itu kan nggak boleh berburu binatang. Tapi Allah berfirman, fa idza halaltum fastaudu. Jika kalian sudah bertahalul fastaudu, maka berburulah. Apa hukum berburu di sini? Apakah wajib, apakah sunnah, atau mubah? Padahal Allah mengatakan dengan fi'il amr, fastaudu, maka berburulah. Tapi maksudnya di sini adalah pembolehan. Maksudnya apa? Pembolehan setelah tadinya adalah larangan. Sebagaimana juga firman Allah bahwa Ta'ala, tapi kalau yang ini ya, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fatazilu nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza taharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah suatu ada gangguan, maka janganlah kamu mendekati wanita ketika dia, janganlah mendatangi wanita ketika dia sedang haid, hatta yatahurna, sampai mereka suci. Faidah tatoharna, jika mereka telah suci, fatuhunna, ini juga fi'il amr, kata perintah, maka datangilah mereka. Tapi maksudnya apakah ini wajib karena diperintahkan, ataukah sunnah, ataukah hanya mubah, pembolehan? Asalnya adalah pembolehan, karena apa? Karena sebelumnya ada larangan. Begitu juga sabda Nabi ini. Dulu saya melarang kalian menziarahi kubur, maka sekarang berziarahlah. Artinya sekarang boleh, dulu dilarang. Jadi hukumnya asalnya Allah Ta'ala alam hanya boleh saja. Tapi Nabi melanjutkan sampai perkara itu menjadi sunnah, menjadi berpahala. Nabi mengatakan fa'innaha tuzahidu fid dunya wa tudzakirul akhirah. Karena perkara tersebut akan membuat kalian itu lebih zuhud terhadap dunia dan mengingatkan kalian kepada akhirat. Jadi kalau ziarahnya itu sekedar lewat atau sekedar di kuburan, itu nggak mesti dapat pahala ya. Tapi kalau dia bisa mengambil ibrah, pelajaran, mengingatkan kepada akhirat, maka itu baru sunnah ya, baru berpahala, baru hukumnya sunnah. Dan dalam Sahih Muslim, fa'innaha tudzakirul maut, sesungguhnya ziarah kubur itu akan mengingatkan kepada kematian. Dan juga dalam riwayat Imam Tirmidzi, fa'innaha tudzakirul akhirah, dia mengingatkan kepada akhirat. Dan juga ada dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat itu mendoakan jauh dari rahmat para wanita yang banyak berziarah kubur, para wanita yang banyak berziarah kubur, yang sering ziarah kubur. Para ulama berbeda pendapat takrijnya. Yang pertama mengatakan ini karena dulu ya, tapi sekarang sudah boleh sama laki-laki wanita. Ada yang mengatakan wanita tetap dilarang sering-sering ziarah kubur, tetap dilarang sering-sering ziarah kubur, karena likillati sabrihinna wa kasrati jazaihinna. Karena wanita itu kesabarannya sedikit dibanding laki-laki dan lebih banyak meratap, Adapun Imam Al-Qurtubi mengatakan ziaratul kubur lirijali mutafaqun alaihi indal ulama. Ziarah kubur bagi laki-laki itu adalah sesuatu yang disepakati menurut para ulama, yaitu disepakati kebolehannya, bahkan bisa menjadi sunnah, berpahala. Mukhtalafun fihi linnisa, diperselisihkan bagi perempuan. Adapun jika perempuan itu masih muda, maka ini sebenarnya tidak disukai, dia banyak ziarah kubur atau dia ziarah kubur. Adapun kalau wanita itu sudah tua, ya, maka boleh. Dan baik yang tadi, ya, yang muda maupun yang tua, ya, baik yang boleh ataupun yang sebenarnya tidak disukai, itu disyaratkan idan faradna bil khuruj anir rijal. Jika ketika keluar ke kubur itu tidak
bercampur dengan laki-laki, tidak bercampur dengan para laki-laki, tidak bertemu dengan para laki-laki. Wala ikhtalafu fi hadza insyaallah. Imam Al-Qurtubi mengatakan, dan ini tidak diperselisihkan insyaallah. Dan ini adalah makna sabda Nabi, zurul kubura, berziarah kalian ke kubur. Adapun ketika tempat-tempat atau waktu-waktu itu ditakutkan, dikhawatirkan terjadi fitnah karena berkumpulnya laki-laki dan perempuan, fala yahillu wala yajuz, maka tidak halal dan tidak boleh. Jadi bagi wanita kalau ziarah kubur tidak boleh ketika waktu atau keadaan yang di sana ada para laki-laki. Imam Qurtubi menyebutkan, maka bagaimana seandainya para laki-laki itu keluar untuk berziarah kubur, maksudnya itu mengambil ibrah supaya ingat mati, supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih semangat. Kemudian pandangannya itu tertuju ataupun tidak sengaja jatuh kepada seorang wanita sehingga dia menjadi terfitnah. Dan begitu juga sebaliknya, wanita tersebut yang keluar untuk ziarah kubur ketemu laki-laki atau di kubur itu banyak laki-laki, akhirnya jadi terfitnah. Maka semuanya itu kembali ke rumah, bukan dapat pahala tapi malah dapat dosa. Wallahu a'lam. Kemudian perkara selanjutnya adalah bahwasanya ulama memang mewasiatkan bagi orang yang hatinya itu mendapatkan kekerasan dalam 3 hal. Mewasiatkan 3 hal supaya melunakkan hati. Maksudnya ini yang terkait dengan kubur dan kematian. Yang pertama mengingat akhirat, ya. Mengingat akhirat. Disebutkan dalam hadis itu mengingat akhirat atau mengingat mati apa? Mengingat mati, ya. Mengingat mati. Ayub siro min dzikri hadhimil ladzat. Memperbanyak ingat yang menghilangkan kenikmatan dunia, yaitu kematian. Ya, kematian itu kita ketahui menghilangkan kenikmatan dunia bagi seseorang, memisahkannya dari orang lain, membuat anaknya menjadi yatim. Kemudian yang kedua juga, seseorang itu hendaknya menyaksikan orang yang hendak meninggal, musyahadatil muhtadirin. Kalau ada orang yang meninggal, dia menyaksikan, maka itu akan melembutkan hati, melunakkan hatinya. Namun tentu yang kedua ini tidak mesti seseorang bisa melaksanakan setiap waktu, karena tidak mesti, ya, tidak ngepasi gitu, ya. Ada orang mau meninggal, kita berkesempatan untuk menyaksikan. Dan juga tidak mesti tiap hari itu ada orang yang hendak meninggal di sekitar kita. Dan yang ketiga adalah banyak ziarah kubur, mengingat yang ada di alam kubur, yang di dalam, ya, orang-orang yang umum, bukan para nabi. Hendaknya mengambil pelajaran. Dulu dia hidup di dunia, ya, tersenyum, kemudian beraktivitas, sekarang menjadi mayit. Dulu badannya itu kuat, gagah, sekarang Allah Ta'ala sudah dimakan tanah. Lisannya dulu yang tersenyum, sekarang mungkin sudah dimakan ulat. Atau mungkin dagingnya sekarang sudah hancur, dan seterusnya. Matanya yang dulu bisa melihat, dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, itu tafsir dari ayat pertama dan kedua. Dan sebagian hukum yang kita ambil, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, berbanyak-banyak itu telah melalaikan kalian sampai kalian menziarahi kuburan. Maksudnya adalah mati. Disebutkan menziarahi karena orang yang mati itu akan kembali lagi dari kuburnya dan menuju tempatnya yang terakhir, itu surga atau neraka. Jadi orang mati itu belum kembali ke tempat peristirahatannya yang terakhir, sebagaimana banyak disebutkan para